Investasi Sir Jim Ratcliffe di Manchester United masih tertunda, dan tampaknya pendiri Ineos itu bisa membuat perubahan besar di Old Trafford, dengan dua pejabat klub berisiko kehilangan pekerjaan. Laporan terbaru mengklaim bahwa Ratcliffe kemudian secara pribadi akan menginvestasikan 245 juta pound ke klub, meskipun dana tersebut akan digunakan untuk infrastruktur fisik daripada diinvestasikan untuk pemain. Terkait keputusan olahraga, Ratcliffe diklaim berencana memecat Erik ten Hag dan menggantikannya dengan manajer Brighton Hove Albion, Roberto De Zerbi. Namun, Ten Hag mungkin bukan satu-satunya orang yang pekerjaannya terancam setelah kedatangan Ratcliffe, dengan kabar terbaru yang signifikan kini muncul dari Old Trafford. Menurut kepala penulis The Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, Ratcliffe telah mengadakan pembicaraan ekstensif baru dengan Joel Glazer melalui video call menjelang kesepakatan untuk berinvestasi di klub. Dia mengatakan bahwa potensi perubahan struktur United, termasuk kemungkinan perubahan personel, telah dibahas dengan masa depan kepala eksekutif Richard Arnold dan direktur sepak bola John Murtough dianggap berisiko. Baru-baru ini, Paul Mitchell dikaitkan sebagai target teratas MU untuk datang dan mengambil alih dari Murtough. Tampaknya Ratcliffe tidak akan mengambil tindakan apapun ketika harus mengambil keputusan berani di luar lapangan yang berpotensi membuat pernyataan niat nyata dengan memecat dua tokoh jangka panjang di Manchester. Para pemain Manchester United dilaporkan menyadari adanya perubahan fokus dalam latihan baru-baru ini, dengan Erik ten Hag tampaknya memprioritaskan kebugaran daripada taktik. Hal ini menurut sebuah laporan di Independent, dan hal ini tidak akan terlalu mengejutkan bagi para penggemar yang telah menonton MU baru-baru ini, karena tim asuhan Ten Hag tidak terlihat terlalu mengesankan atau lancar dalam menerapkan gaya bermain mereka. Hal ini tentu jauh dari apa yang diharapkan oleh banyak pendukung Setan Merah, karena ahli taktik asal Belanda itu melakukan pekerjaan yang mengesankan ketika ia masih menangani Ajax. Namun, penting juga bagi United untuk tidak kehabisan tenaga dengan begitu banyak pertandingan yang akan datang. Terutama karena mereka perlu meningkatkan performa mereka dengan cepat di Liga Champions agar tidak tersingkir di babak penyisihan grup. Move juga banyak dilanda masalah cedera musim ini, sehingga bisa jadi Ten Hag sedang berusaha memperbaikinya dengan secara umum meningkatkan kebugaran para pemainnya di sesi latihan saat ini. Namun, jika hal ini tidak berhasil, kita dapat membayangkan akan ada banyak orang yang melihat ke belakang dan mempertanyakan apakah tindakan manajer itu benar jika tidak melakukan lebih banyak pekerjaan untuk menerapkan gaya bermain yang lebih koheren dengan lebih baik. Manchester United bisa saja bersedia melepas Casemiro pada Januari mendatang jika mendapat tawaran yang sesuai. United mengontrak pemain internasional Brasil itu musim lalu, dan meski memberikan kesan besar pada tahun pertamanya di Old Trafford, tahun kedua terbukti jauh lebih sulit. Pemain berusia 31 tahun itu dikontrak dengan harga 60 juta pound dan dilaporkan mendapat gaji 300.000 pound per minggu, sesuatu yang diperhatikan oleh para petinggi United, dan beberapa penggemar mengingat usianya. Di tengah penurunan performanya baru-baru ini, sang gelandang telah dikaitkan dengan klub Arab Saudi pada tahun 2024. Casemiro dan Lisandro Martinez mengalami cedera yang sangat parah, dan mereka tidak akan kembali sebelum Natal. Ketika Casemiro kembali, mungkin saja dia akan pindah ke klub lain. Pada dasarnya, United bisa mendapatkan kembali sebagian besar pengeluaran sebesar 60 juta pound itu. Klub tidak secara aktif ingin menjualnya, mereka akan mempertimbangkan untuk menjual mantan pemain Real Madrid itu dengan harga yang tepat. Selain itu, kepindahan ke Timur Tengah bisa membuat sang gelandang bergabung dengan mantan rekan setimnya di Madrid, Cristiano Ronaldo di Al Nassr, atau mitra internasional Neymar di Al Hilal. Casemiro masih memiliki sisa 4 tahun dalam kontraknya di United, namun United mungkin melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang selagi stoknya masih cukup tinggi. Pemain sayap Manchester United, Anthony,
masuk dalam pengawasan ketat musim ini, dan memang demikian setelah awal yang buruk dalam karirnya di Setan Merah. Erik ten Hag memutuskan bahwa pemain Brasil itu adalah orang yang akan menyelesaikan masalah sayap kanan klub dan menyetujui kepindahan senilai 86 juta pound untuk pemain sayap berusia 23 tahun itu. 12 bulan kemudian, Antony sedang berjuang dan seruan untuk mencoret mantan pemain sayap Ajax itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ada beberapa laporan mengejutkan dari The Mirror pada akhir pekan bahwa Antony dapat digunakan dalam kesepakatan pertukaran penyerang Flamengo, Gabriel Barbosa, mantan Inter Milan. Sejak saat itu, nampaknya semua orang di Brazil telah berusaha keras untuk menampik rumor tersebut, dan pemain berusia 23 tahun tersebut kini telah memberikan pendapat tentang masa depannya di Old Trafford. Menurut jurnalis Jorge Nicola, awalnya menepis rumor tersebut awal pekan ini, dia mengatakan bahwa dia telah diberitahu bahwa kemungkinan Antony kembali ke Brasil saat ini sangat kecil. 2 pertandingan berikutnya bagi pemain Brasil ini adalah kesempatan besar bagi sang pemain sayap untuk menunjukkan kepada para penggemarnya, dan tentu saja kepada manajernya, mengapa sejumlah besar uang dihabiskan untuknya. Antony memiliki rekor mencetak gol yang kecil musim lalu ketika dia bergabung dengan klub, tetapi sejak itu penampilannya menjadi tidak konsisten. Tak hanya di Liga Inggris, MU pun rupanya dibenci di Eropa. Sempat unggul 2-0, tim tamu terpaksa menerima kekalahan 4-3 setelah Marcus Rashford di babak pertama. 2 gol Højlund dan 1 penalti Bruno Fernandes dibalas 4 gol lawan yang sangat dibantu wasit. Tak ayal MU terlempar kembali ke posisi juru kunci. Hanya dengan memenangkan laga versus Galatasaray dan menghadapi Bayern Munchen maka MU bisa lolos ke fase sistem gugur. Marcus Rashford dari Manchester United tidak pantas mendapat kartu merah dalam sejuta tahun melawan Copenhagen, menurut Owen Hargreaves, sementara Paul Scholes yakin keputusan itu menunjukkan kurangnya pemahaman dari wasit. Namun, pandit TNT Sports berpendapat bahwa tidak ada maksud jahat dalam tindakan Rashford, dan sifat tidak disengaja dari insiden tersebut seharusnya menghasilkan hasil yang berbeda. Manchester United memegang kendali selama babak pertama dan tampak akan meraih 3 poin, tetapi kartu merah Rashford dapat dimengerti menyebabkan frustrasi dari pelatih Belanda, Erik ten Hag. Dapat dimengerti bahwa Ten Hag sangat marah dengan keputusan tersebut ketika berbicara kepada media. Tidak hanya malam ini, keputusan melawan United, kami harus menghadapi banyak keputusan yang merugikan kami di pertandingan lain. Begitulah adanya. Tapi musimnya masih panjang. Suatu saat nanti hal itu akan menguntungkan kita. Di saat MU main sangat baik, wasitnya mimpin sangat buruk. Nasib ya nasib.